Dan gue sering dapat rezeki dari orang-orang males gitu. Gue pernah buka jasa bikin tato. Kata mama gue jasa bikin tato itu cocok buat orang males. Males masuk surga. Namanya Mimin Rusmini. Dia tuh orangnya mancing mulu tuh. Iya, katanya dia mancing tengah malam. Terus diketawain sama kuntilanak. Kuntilanaknya ang. Berisik banget janda pagi-pagi. Ada A sama W, karena kalau enggak dia jadinya R. Balik lagi sama gue Fida Indira di Adu Cuanda Season 2 powered by TAYTB Women's Warrior. Keren kan? Kemarin kan kita agak lumayan udah sepi, tapi sekarang rame lagi. Rame dong. Karena kita habis nyewa supporter bola. Lumayan, 7-0 ya. Seperti biasa ini adalah acara spesial di mana kita akan mengangkat dan mendukung untuk para wanita Indonesia yang punya mimpi jadi pengusaha agar bisa sukses dan berani mulai sama berani naik level. Seperti biasa kita ada dua komik yang akan kita adu kelucuannya. Tapi dua-duanya sama-sama lucu, kocak. Sumpah bukan gua yang bebanin. Ini sebelah kanan tiba-tiba bilang kocak. Tapi ada lek-lekan kocak. Kita akan adu mereka dengan seperti biasa ada tema-tema tertentu yang udah kita pilih buat mereka. Tema kali ini adalah The Value of Laziness. Kita makin malas, pengusaha makin kaya. Padahal kan kita nggak malas-malas amat, tapi dia emang kaya terus aja. Kita udah berusaha dengan nggak cuma pengusaha. Ada beberapa aparat, oknum kaya ya kan? Tuh biasa dimalingin. Iya udah biasa. Tapi kan gak semuanya. Itu mungkin terjadi hanya di materi-materi komika aja. Aslinya mah para polisi kita tuh keren. Top banget. Silakan lanjutkan. Walaupun memang di mata kami semua para netizen sudah tidak bagus. Fakta di lapangan menyatakan zero. Lebih percaya netizen. Padahal nggak dibayar. Tapi bisa bikin sanksi sosial. Itu memang kadang ya kita tuh makin malas emang ngebuat pengusaha tuh makin kaya loh teman-teman. Kita tuh kadang suka lupa gitu kan kayak, ih gue pengen kaya tapi kerjaannya rebahan doang. Tapi kok bisa ya? Kayak gue nih, gue udah berusaha, tapi yang kaya tetap orang lain. Contohnya, gue udah kerja dari pagi sampai pagi tiap hari, yang naik malah apa? Pajak negara. Oh sepi, oh fakta. Kalau fakta sepi ya? Iya. Ya kan yang benar sekarang 11%, tahun depan insya Allah 12%. Ya kalau bisa jangan sampai gitu dong Pak. Maksud saya kalau emang mau dinaikin pajaknya, ya hukum koruptornya juga ditambah dong. Capek banget dimalingin tanpa ketahuan. Ya seperti biasa kayak gitu lah. Kita akan mengadu dua komika ini. Tapi mereka menang hanya dengan satu cara. Dari episode pertama sampai dengan di episode kemarin sebelumnya. Gue bilang ada dua cara. Yaitu satu ketawa meter, satu pilihan gue. Enggak. Gue gak mau bermain politik curang lagi. Karena saya bukan dinasti. Saya akan benar-benar menanyakan kepada teman-teman saya, kawan-kawan yang membayar komika ini dan membayar saya, kalian sukanya yang mana? Objektif aja, kita nggak boleh bohong-bohong. Udahlah, yang bohong cukup instansi dan nggak denger kan? Ya udahlah, yang bohong-bohong cukup emang orang-orang itu aja gitu. Kita kan harus jujur, OCBC kan terbaik. Karena kita tuh selalu mengutamakan dan mengedepankan kejujuran, amanah. Betul teman-teman? Keren banget nyapunya pakai gitu. Nyapu kali ini pakai ngejilat, enak ya. Tapi teman-teman gue mau tahu juga nih komika yang bakalan datang di pertama ini. Komika pertama yang bakal tampil ini. Itu adalah komika yang kalian udah sering lihat di mana-mana. Materinya tuh dar-der-dor parah. Dia suka menang lomba di mana-mana dan pokoknya dia udah keren banget lah. Jadi kita lihat apakah dia bisa membawakan tema
dari yang udah kita pilih dengan sangat baik dan membuat kita terbahak, terjungkal, tercungkur. Dia di belakang lagi. Firda. Ya apa gitu langsung aja kita panggil, ini dia Mega Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Mega dan gue seorang single parent. Menurut gue adalah komik yang paling tepat ada di sini. Karena ini acara kan adu janda. Parah Kak Firda ya, ngadu-ngadu janda ya. Menurut gue makin kesini tuh makin banyak orang males gitu. Karena sekarang tuh zaman sekarang apa-apa tuh udah mudah gitu. Males masak tinggal GoFood, males nyuci tinggal laundry, males ujian SIM tinggal nembak. Sebenarnya kalau lu nggak males ikut ujian SIM tetap harus nembak deh. Karena nggak bakal dilolosin. Kalau nggak layak. Gitu, cewek mah harus mandiri, buang sampah sendiri, nyapu sendiri. Gue pernah nikah tapi udah pisah gitu. Dulu selama gue nikah gue gak pernah masak. Bukan karena gue males. Tapi karena gue dikasih duit sama suami gue sehari cuma goceng. Ya Allah, goceng gue istri bukan topeng monyet. Maksud gue goceng bisa buat masak apa? Goceng gue bawa ke pasar kaget, gue yang kaget. Lah goceng. Kalau gue paksain nih. Bang beli ikan goceng, dikasih joran, soalnya mancing sendiri. Tapi kata suami gue gak bersyukur. Sekarang gue udah berpikir gitu, seharusnya gue, bener kata dia, seharusnya gue tuh bisa jadi cewek yang lebih bersyukur. Karena sebenarnya goceng itu bisa cukup. Sekarang tuh goceng cukup buat bayar denda korupsi 300 T. Aduh takut bang ini. Enggak lah. Ngapain takut sama kenyataan ya. Terus sekarang tuh banyak banget bisnis-bisnis yang di target marketnya tuh orang-orang males gitu. Kayak calo. Calo kan bisnis yang buat orang males ngurus-ngurus gitu. Terus ada joki skripsi. Buat orang males nulis skripsi. Sekarang bahkan ada Santo Suruh. Kalian tahu gak Santo Suruh? Santo Suruh adalah orang yang namanya Santo, tapi bisa disuruh-suruh. Tapi harus dibayar gitu. Dan dia bisa disuruh apa aja, disuruh ngambil rapot, disuruh nguras bak mandi, bisa bang. Makanya gue penasaran banget, Santo Suruh mau gak ya kalau gue suruh cari nafkah? Gak apa-apa dah kalau dia dapet 1 juta gue kasih gope. Ya tapi ya orang males tuh harus punya uang banyak gitu, karena itu yang bisa menolong kemalasan lu gitu. Orang males bisa bikin orang makin kaya gitu. Makanya saran gue, orang miskin jangan males. Kalau males jangan miskin. Kalau miskin males jangan hidup lu. Ngapain hidup nyusahin lu. Dan gue tuh gak bisa males-malesan karena gue single parent gitu. Gue harus terus bergerak, bekerja, apa aja gue kerjain. Terutama di bidang jasa. Dan gue sering dapat rezeki dari orang-orang males gitu. Gue pernah buka jasa bikin tato. Kata mama gue jasa bikin tato itu cocok buat orang males. Males masuk surga. Kata mama gue, bukan kata gue ini mah. Gue pernah jadi tukang tato gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Bukan apa-apa. Dari sekian orang yang gue tatoin, ternyata gue sadar. Gue gak bisa gambar. Makanya gue kalau nato dikomplain mulu bang. Gue pernah nato abang-abang gambar gitar. Gue tatoin kan set. Udah selesai abangnya komplain. Gitar apa nih Neng? Emang kenapa bang? Digenjreng kok gak nyetem? Banget. Dan alhamdulillah sekarang gue udah berhijab gitu. Tapi masih banyak orang bilang lah lu kok berhijab tapi tatoan. Lah emangnya kenapa? Emang kalau cewek pakai hijab tatoan dosa? Kecuali ini gue pakai hijab, tatoan, tapi nggak pakai celana. Nah itu baru dosa. Soalnya bajunya masih dipakai. Harusnya buka juga lah, kalau dosa jangan tanggung-tanggung. Dan karena gue tatoan masih banyak orang yang ngelihat gue negatif gitu. Gue pernah pergi naik kereta. Di kereta itu tempat duduknya penuh. Akhirnya gue berdiri. Pas berdiri kan pegangan ya. Pas pegangan tato gue kelihatan. Abang-abang depan gue lihat tato gue langsung megangin dompet ya om.
Ibu samping gue langsung megangin tas gue. Ibu ngapain bu? Maaf Neng, saya nggak punya tas. Mungkin ya mereka lihat tato gue, mereka pikir gue ini copet. Mereka nggak tahu copet sekarang berdasi bukan bertato. Dan gue juga pernah jadi jasa ojek online. Cuman yang namanya ojek online penghasilan tuh nggak tentu. Gue pernah pagi-pagi lapar ngojek. Gue tungguin sampai siang belum dapat orderan. Ya Allah kayaknya saya niat puasa dah. Gue tungguin sampai sore belum dapat orderan. Ya Allah masa puasanya sampai sore, sampai malam. Gue tungguin sampai malam belum dapat orderan juga. Ya Allah ternyata aplikasinya belum dinyalain. Lapar yang bikin bego. Karena gue cewek, gue tuh paling males dapat penumpang yang cowok yang duduknya nempel-nempel gitu. Mending kalau ganteng lo jelek kayak bang ini. Males kan? Nggak enak tau dapat penumpang cowok yang nempel-nempel kan kerasa ada yang ganjel ya. Gue pernah dapat penumpang cowok duduknya nempel. Gue lagi bawa, terasa ada yang ganjel. Pas gue nengok bener aja lato-lato. Bang lato-latonya mainin aja, nggak enak ganjel, berisik-berisik dah gitu. Dan tapi alhamdulillah hidup gue berubah semenjak ada stand up comedy. Dulu gue boleh tepuk tangan boleh. Dulu gue susah nyari duit, sekarang duit yang nyari gue. Gue stand up nih 8 menit bisa dapat puluhan juta. Dulu pas waktu gue ngojek 8 menit baru manasin motor. Boro-boro dapat duit domelin tetangga, berisik banget janda pagi-pagi gitu. Brung-brung aja. Dan kemarin anak gue minta beli sepeda listrik. Gue beliin gitu. Dulu mah pas gue ngojek ban sepedanya kempes aja kagak gue bawa ke bengkel. Gue tiup sendiri. Dan gue bisa dapet jutaan gitu, puluhan juta bahkan dalam waktu yang singkat gitu. Dulu waktu gue ngojek, gue harus ngojek kemana harus dapet jutaan. Masanya gue harus ngojek ke Gorontalo. Jauh banget, motor bebek gue dibawa ke Gorontalo sampainya jadi soang. Udah gak bebek lagi. Tapi gue udah terbiasa kerja keras gitu. Karena emang sebenarnya kemiskinan di keluarga gue tuh udah dinasti bang. Iya. Orang tua gue miskin tapi anehnya anaknya banyak. Gue tuh anak ke-7 dari 7 bersaudara. Harusnya 9. Tapi yang 2 takut miskin jadi lebih milih meninggal. Gue sebel dah sama orang tua gue. Kenapa sih? Udah tahu miskin yang dibanyakin anak. Orang banyakin merenung ya. Kenapa ya gue miskin gitu? Karena gue miskin dan anaknya banyak. Gue tuh anak terakhir. Gue sering banget dari SD pakai seragam sekolah bekas dari kakak-kakak gue. Gue pernah ditegur sama guru. Mega itu roknya kenapa? Maaf bu ini rok bekas kakak saya. Besok-besok gak boleh ya ke sekolah pakai rok biduan. Maaf bu ini doang yang warnanya merah. Ada 1 biru dongker. Kata mama saya itu buat masuk SMP. Gue pernah nanya sama mama gue. Ma kenapa sih udah tahu miskin tapi anaknya banyak? Kenapa mama gak KB aja? Dulu mama juga suntik KB. Cuman masalahnya kalau KB nafsu makan bertambah. Kalau gue makan banyak bapak lu gak sanggup. Terus kenapa mama mau sama ayah ya kan miskin lah. Gue juga ketipu. Dulu ngakunya bos Pertamina, ternyata Pertamini. Dan gue udah punya anak 2 gitu. Yang pertama cewek umur 10 tahun. Kemarin rame-rame ada peringatan darurat. Dia nonton berita banyak orang yang demo, dia pengen ikut. Bunda aku mau ikut demo. Gak bisa, kamu belum cukup umur. Tapi ada kok yang belum cukup umur bisa jadi penguasa. Lah dia mah ada bapaknya, lu mah kagak ada. Oh berarti kalau bapakku ada aku bisa jadi penguasa? Nggak bisa, bapak kamu Sunda harus Jawa. Terima kasih, nama gue Mida Salsabila. Dari awal gue tahu di list itu ada salah satunya dia yang tampil. Gue sangat menantikan hari itu. Bener aja kan, kita semua pasti ketawa yang nanggung di akhir doang kan. Ketawa di awalnya kita sangat terhibur kan. Kan emang bagus. Menang di mana terakhir?
Menang di mana? Lomba. Menang di hati masyarakat. Bagus. Bang gitu aja, kita nyari punchline lemparan aja. Dan tadi gue nge-note salah satu beatnya dia tentang mamamu KB, tapi stop gara-gara bikin nafsu makan banyak. Iya. Bapaknya nggak sanggup karena miskin. Ya percuma ntar dia KB gak KB, dua-duanya nggak sanggup. Mau KB tapi makan jadi banyak, kesanggup bayar makan. KB tapi anaknya banyak, gimana coba? Nggak apa-apa, tapi kalau KB kan kalau banyak anak katanya banyak rezeki. Nah faktanya? Enggak. Buktinya kita miskin. Makanya bener kalau orang miskin tuh jangan sampai males. Kalau males, ya jangan miskin. Tapi kan hidup nggak bisa ditentuin sama kita. Bisa ditentuin sama Penguasa. Wah, kayaknya gue dijurumusin dah ini. Justru sengaja gue tadi mau ngeluarin itu, gue sebelah dulu biar kita kiki. Yuk. Gitu kan. Jadi aman ya? Kalau kepotong ya berdua, nanggungnya berdua ya. Tapi kalau sama Sia masuk, tolong masih bisa urusin. Ya bang, jangan ya. Tolong ya, Jangan. anak gue 2 ini. Yang satu mau ikut demo lagi. Yang satu baru terdoktrin. Apa kayaknya seru ya demo? Silakan kami, terima kasih. Terima kasih. Emang susah ya kalau kita bersanding dengan orang yang lucu banget. Apalagi kemakan. Ya. Kita mau ngeluarin apa, ada aja jawabannya dia. Padahal emang gue sengaja nahan. Karena apa? Kosong. Tapi kita gak tahu ya, apakah komika kita yang kedua ini juga bisa jauh lebih lucu daripada komika? Apakah materi dia bisa akan ngebuat kita tertawa terbahak-bahak atau tertawanya dengan dalam hati? Jadi kayak mau ketawa tapi kayak, tar dulu nih, kamera ke arah gue atau enggak nih. Jadi kayak lucu tapi kayak kita gak tahu. Kita lihat aja materi dia, ini dia. Aisyah Iwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Aisyah Nabila, tapi gue biasa dipanggil Iwe. Imut wangi emang. OCBC, gokil. Panggungnya keren banget ya. Iya, untung lu ngundang gua, bukan ngundang itu Andika Pratama. Kalau undang dia jadi super deal ini. Iya. Dia tuh. Kayaknya ini mobil ya, Tirai satu. Iya gitu. OCBC itu keren banget. Ternyata pas gue lihat, cari di Google OCBC itu, dia bank paling tertua keempat di Indonesia. Gue kesini berasa ke rumah nenek. Gue dari Depok ya datang ke sini. Tinggal di Depok itu kagak enak banget. Emang banyak banget hal-hal kagak danta. Tau gak lu? Iya, di luar Nurul kagak habis pikri. Ustadz dah, gue Gen Z banget gue. Anjay. Iya. Nih, gue tinggal di Depok. Rumah gue tuh deket banget sama rawa. Rawa rumah gue banyak banget mitos. Katanya rawa rumah gue di tengah-tengahnya ada istana. Semua warga gue percaya. Makanya di warga gue kalau mancing kagak pernah ada yang di tengah. Pada di pinggir rawa. Soalnya takut pancingannya nyangkut ke pagar. Pagar istana. Aneh banget. Terus juga istananya tuh ya. Kadang-kadang suka ada keluar suara-suara orang nyanyi. Serem banget ya kan. Pernah pas waktu itu gue jalan beneran kedengeran orang nyanyi. Gue samperin kan, gue penasaran. Buset, pantesan ada suara orang nyanyi. Soalnya itu istana Saraswati. Iya gitu. Terus juga katanya ya di rawa rumah gue itu ada buaya putih. Buset, buayanya rajin skincarean. Kagak, itu buaya beneran buaya putih. Tahu kan buaya galak ya kan? Iya, ini gara-gara nih ada satu warga. Dia lagi nyari keong. Terus katanya dia lihat tuh di tengah-tengah rawa ada putih-putih. Langsung nyimpulin ke semuanya itu buaya putih. Lah kan belum tentu ya. Bisa aja itu kan putih-putih di tengah-tengah rawa bule lagi berenang. Kan bisa jadi gitu. Akhirnya tuh di warga gue tuh ya ada dua kubu nih yang percaya. Ada yang percaya rawa ada istana. Ada yang percaya rawa ada buaya putih.
kalau gue percaya rawa ada A sama W. Karena kalau enggak dia jadinya R. Gitu. Terus juga katanya rawa rumah gue tuh serem banget. Tapi emang serem cuy. Ada nih satu orang ya kan. Namanya Mimin Rusmini. Iya beneran bang. Dia tuh orangnya mancing mulu tuh. Dia mancing tengah malam. Iya katanya dia mancing tengah malam. Terus diketawain sama kuntilanak. Kuntilanaknya ang. Kuntilanak Gen Z. Buset dah diketawain kuntilanak kata gue. Kata gue. Aneh banget emang orang-orang di rumah gue mah. Terus juga gue di rumah itu jualan ya kan. Yoi, gue aktif banget gue. Kaciu banget dah. Aktif banget gue jualan keripik kaca. Lu tahu kan keripik kaca? Iya, keripik buat introspeksi diri. Iya. Cuma gue gedek banget dah. Gue jualan keripik kaca nih. Suka dibanding-bandingin sama temen gue. Sama keripik kaca di pasar. Dia bilang gini, weh lu jual keripik kaca 15.000, gue di pasar beli 1.000. Gue kasih tahu kan, keripik kaca punya gue itu beda kualitas. Keripik kaca di pasar itu kacanya tipis. Keripik kaca gue kacanya tebel, bisa jadi tempered glass. Gitu. Terus gue edukasi lagi kan anjas. Gila, gue penjual banget ini. Terus juga ya nih keripik kaca di pasar, hati-hati. Itu pedesnya ya, bumbu pedesnya dari balsem. Lah keripik kaca lu keripik kaca gue mah dari fresh care. Lebih keren ada Agnes maunya. Iya gitu, aduh ada baik. Gue gedek banget tuh sama orang-orang kayak gitu. Terus juga apalagi orang-orang pada nawar. Ini ada nih temen gue ya kan, gue beli 1 ya gratis 2. Beli 1 gratis 2 kata gue. Buset dah. Ya elah gue kan temen lu. Ya udah dah, gue kasih dah. Lu beli 1 gratis 2. Cuma gratisannya kacanya kaca yang bikin geli. Kacawa. Iya. Pancen mah gitu-gitu bae bang. Iya. Kayak gitu kan, aduh gedek banget gue. Udahnya itu yang paling gue gedek ya. Orang-orang pada beli nih. Kagak mau ngambil ke rumah gue, maunya dianter. Mager banget kata gue mah bocahnya ya kan. Ya udah kata gue kagak ngapa deh ya kan, kali aja dikasih ongkir. Lumayan ya kan. Udah tuh gue anter kan ke Margonda. Bener aja gue dikasih 2M. Makasih mbak. Anjir. Makasih mbak doang kata gue. Kok bisa dia pede ngasih gue kayak gitu doang. Itu kan gue nganter pakai motor ya. Motor gue isinya bensin, bukan isinya motivasi sukses. Sebel banget gue tuh sama orang-orang kayak gitu. Terus juga gue tuh kalau COD, gue effort. Anjay. Pakai anjaynya ya. Gue effort gitu. Gue masalahnya nih sama abang gue COD. Abang gue kalau bawa motor udah kayak orang kesurupan, tau gak lu? Yang bawa motor kan, pas nyampe lampu merah dia berhenti kan, dia teriak, aing mau. Beneran kesurupan. Iya gitu. Buset dah kata gue kan, buset dah ini sampai keselak gue. Serius banget ini kita cerita ya. Iya gitu kan. Effort gitu. Terus abang gue tuh bener-bener kayak, ya Allah bawa motor bener-bener dah. Ngebut banget masalahnya. Lu lihat badan gue kan udah tipis banget kayak kwitansi semen. Dia ngebut. Gue mah selalu ya, orang-orang yang lihat gue, iwe lu pegangan ntar lu terbang. Ntar lu terbang, Ya Allah, emang terbang. Ini gue kesini aja ketiup angin nih. Iya gitu. Aduh. Aneh banget deh orang-orang makanya nih gue juga jadi malas banget COD. Orang juga kalau nganter ya, harus gue anter, dia nyampe begitu kan, ketemuan COD. Ini gue anter dari jam 1, jam 3 kagak ada kabar. Gue sama abang gue nungguin udah kayak kambing conge, tau gak lu? Ya gue kayak, mana sih ini orang? Abang gue juga ya kan, mana sih ini orang? Sambil ngorekin kuping, mencongean. Iya gitu. Iya buset dah kata gue, aduh ribet banget kata gue, udah kata gue mah lu pada ambil sendiri dah. Tapi karena hal itu ya mungkin gue sekarang jadi vakum jualan dah. Akhir-akhir ini.
Mager gue, demi Allah dah. Emang gue mudian dah. Penjual mudian ya. Iya nih. Yoi Gen Z. Iya gitu kata gue. Udahlah gitu. Selain gue malas COD ya. Duit dagang gue kagak kelihatan. Kata gue kok untungnya kagak ada ya. Dompet gue masih tipis mulu. Kata gue apa? Oh gue salah pakai rekening coy. Harusnya pakai OCBC ya. Iya kan. OCBC kan bisa untuk ngatur keuangan penjual ya kan. Bisa transfer, bisa investasi. Iya kan, set keren banget gua. Kayak sales OCBC nih gua. Tahu semua ya. Tapi emang gua tahu gitu OCBC gitu. Iya harusnya gua pakai rekening itu kan biar kalau misalkan bisnis tuh ada untungnya dompet jadi tebel kan. Ini gua usaha keripik kaca. Kagak ada untungnya, dompet gua masih tipis banget. Gua jajan jadi kagak bisa jajan enak tau gak lu. Gua jajan paling seblak. Itu juga kagak bisa pakai ceker. Minumnya juga gue mesennya apaan? Air putih anget. Ini perkara dompet gue yang tipis, bibir gue yang jadi tebel. Pokoknya gue pulang makan seblak kayak gitu. Baik gue sekian dan terima kasih. Jadi lulus Bajawa Depok. Persis banget ya Alda. Iya. Alda persis kayak Alda ya kalian ya. Tapi nggak gue pertanyaannya, masa iya ada istana di tengah-tengah rawa? Rawa di Depok ada berapa? Lah, tak terhingga dah kayaknya. Banyak. Banyak. Di semua rawa itu ada istananya? Gue kagak tahu. Cuma karena rawa jatuhnya itu Depok kerajaan kali. Terus sampai sekarang nggak berkembang. Emang ketinggalan aja dia. Tapi mendem. Karena gue tahu salah satu tempat di Depok itu namanya di danau. Gue tahu ya danau tuh sama apa enggak apa rawa itu ya di dalam TVRI. Dulu zaman syuting film di situ kan suka ada adegan kecemplung gitu-gitu. Selalu dibilangin emang jangan di tengah ya karena itu ada sesuatu. Nah konon katanya ceritanya itu gitu ada buaya putih pada istana gitu ada aja. Ini sebenarnya emang mungkin istananya buat buaya putihnya kali. Iya bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Masa ada dua objek berbeda. Aneh cu. Tapi keren tadi respect jualan keripik kaca. Iya. Emang lu banget ya. Emang kenapa tuh? Kaca tajam. Kaca self center. Cari masuk nih anak yang. Udah gitu kan? Keren. Tapi kenapa udah gak dilanjutin? Karena malas COD. Iya, mageran gua. Temen lu pada ngeselin. Iya, pada nyebelin banget. Tapi kalau COD ada biaya antarnya lagi gak? Iya, kadang gua bilang kan 5 langkah 10.000 ya. Pada kagak mau. Kata gua. Ya pantes, jatuhnya lu lebih ke malak ya. Oh iya malak bukan ya? dagang ya. Iya. Tapi keren. Bukan lu yang kaisa kali itu. Oh iya enggak. 5 langkah 10.000 mau gue daripada kerja di PT ya Op. ya Op. Itu jadi PT loh. Dapat duit anjir. Satu kendaraan 2.000 sama 5.000 lumayan. Ini 5 langkah. 10.000 mau gue. Gue yang jadi kurirnya gak apa-apa gue ikhlas. Tapi gak sampai Gorontalo ya. Oke, tadi kita udah lihat kedua komika kita itu udah ngomongin tentang tema, ngebawain materi berikut tentang tema. Tadi Kak Mega itu ada bilang nggak boleh malas karena dia udah punya anak dan dia juga berkaca dari keluarganya, ya kan, yang punya anak banyak tapi miskin. Jadi dia nggak boleh malas, dia harus berusaha. Tapi faktanya sekarang dia sukses, iya kan? Kemudian ada Kak Aisyah yang malas tapi malah ngajak-ngajak kakaknya. Lu emang mager banget buat jalan. Lu 5 langkah 10.000. Kasian banget itu abangnya sambil ngorok ke pinggir. Nggak bercanda. Tapi sebenarnya nyebelin tuh temen-temennya tahu, ya kan? Lu tinggal tiba ngambil doang apa susahnya sih? Udah lu dianterin lama lagi bikin nunggunya kan. Tapi tetap mau sabar untuk terus berusaha naik level. Ya kan? Emang lebih enak ngejilat daripada nyari punchline ya. Nah tapi menurut gue mereka berdua tuh udah keren banget. Mereka tuh udah berani buat mulai. Tapi sayangnya cuannya jadi gak kelihatan, ya kan. Jadi akhirnya malas gitu buat ngelanjutin bisnis itu lagi. Karena takut jadi gak naik level. Kan jadi malas, ya kan. Makanya nih biar kalian berani naik level dan gak malas lagi, gue punya solusinya. OCBC Mobile Business. Kebalik, OCBC Business Mobile. Nanti dikat dong. Karena
OCBC bisnis mobile itu bisa bantu bisnis kalian jadi makin mudah dalam segala aktivitas dan fasilitasnya juga. Ada banyak banget fasilitas yang bisa kalian nikmatin. Pokoknya pantaunya tuh bisa gampang banget, tinggal secara online, ada di mana aja, ada kapan aja bisa. Dengan satu aplikasi. Gila. Keren banget OCBC bro. Kalau kayak gini kan gak ada lagi kata-kata males ya jadinya kan. Semua orang tuh jadi bisa aja gitu dengan gampangnya, dengan mudahnya untuk bisa mengembangkan bisnisnya dia dan untuk bisa jadi naik level. Ternyata agak lumayan capek juga untuk kita bersuara lebih tinggi untuk menutupi suara HP. Oke lanjut. Distraksi. Ke distract. Ya tapi makanya teman-teman jadi gak akan malas lagi dong kalau misalnya semuanya sudah difasilitasi dengan baik ya kan, dan dibikin mudah lagi. Ternyata gak selamanya bener loh kalau teknologi itu bikin kita jadi malas, ya gak sih? Ya teknologi ini, OCBC bisnis mobile, itu teknologi yang bisa bikin kita jadi makin berani naik level dan jadi makin sukses. Udah satu napas, ngebut, banyak distraksi, capek banget kerja gue hari ini. Tapi tenang aja nih, udah menjelang penghujung akhir. Kita akan nentuin pemenangnya dari kedua komika kita di episode kali ini. Tapi sebelumnya gue kasih waktu dulu untuk kalian bisa nyalain lonceng kalian, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan biar mereka bisa ngevote juga. Lu tulis di kolom komentar siapa yang bisa menang di episode kali ini. 10 detik ya. 1, 2, 3, lama. Langsung 10. Kita langsung aja. Siapa kau pemenangnya? Akhirnya ya teman-teman, kita masuk ke babak penentuan pemenang. Dimana episode kali ini sulit banget untuk menentukan pemenangnya. Karena dua-duanya sama-sama masuk tema. Iya kan, ngebahas temanya masuk, ngebahas OCBC-nya ada. Walaupun yang satu kebanyakan ngomong, kata gua mah. Gua hitung-hitung udah lebih dari 20 kali dia ngomong kayak gitu. Sumpah, gua udah lupa dia ngomong OCBC-nya berapa, tapi gua inget dia ngomong kata gue nya berapa. Tapi dua-duanya emang lucu-lucu. Jadi mari kita panggil Kak Mega dan Kak Aisyah untuk menghadapi. Seperti biasa kalau pemenang yang ada di sini akan mendapatkan hadiah ini. Champion. Iya, champion. Tapi ini bisa ditukerin dengan budget juga. Oh, ada hadiahnya? Ada. Oh. Ada. Nggak tahu ya? Nggak dikasih tahu sama manajer. Ada. Budgetnya adalah gaji bulanan mereka. Kalau mau berbagi. Panik ya maksudnya. Kayaknya gak ada kayak gitu tuh. Udah panik langsung ya. Ya bercanda. Tapi yang menang ini tuh akan mendapatkan suatu penghargaan yang kayak, ya anjir lucu banget gue gitu. Lucu banget gue. Dan akan dibilangin di seluruh komunitas stand up Indo. Lucu banget gue tampil di sini gitu. Kira-kira siapakah yang menang antara Kak Mega dan Kak Aisyah? Ya lupa kan, siapa yang menang antara Kak Mega dan Kak Aisyah? Cing. Ayo kerja yuk. Yuk jeng lagi, ayo kerja yuk. Gantian dong. Gimana sih guys, tadi udah semangat turun lagi. Jangan senang dulu, kita akan membuktikan lagi bahwa Kak Mega tuh benar-benar lucu. Jadi boleh silakan di kiri. Nah kita agak menjauh dikit nih. Oh, iya. Nggak, lu di sini aja. Gue di mana nih? Nah, kita di sini. Covernya ke dia ya, ya teman-teman. Untuk kita melihat apakah dia selucu itu, kita coba tantang dia seperti biasa kayak orang-orang lain. Jadi ini gamesnya adalah mencari mana yang bohongnya. Makanya ada 3 statement, 2 fakta, 1 bohong. Oke. Lo harus milih mana yang bohong. Terus kenapa lo milih itu? Mengira kalau gue bohong di statement itu. Oke. Statement pertama. Ini apa ini? Ini apa? Seru aja kan kita ya. Jaga-jaga. Statement pertama. Gue gak suka beasiswa. Kedua, gue suka nebeng pesawat. Ketiga,
Gua cuma makan roti maunya yang seharga 400.000. Oke, yuk geser. Aman aja. Gue suka nebeng pesawat. Kenapa? Kenapa bohong? Kalau lu di lingkungan circle stand up kayaknya lebih make sense nebeng Brio dah. Bagus banget. Kayaknya stand up komedian belum ada yang punya private jet. Betul, betul. Belum ada. Ya benar juga, ya itu bohong, itu bohong. Gue cuma makan 400.000, iya orang duit laki gue. Oh kan biar Masih kayak masuk dia. akal, Masih masuk masih. akal. Statement yang pertama, kenapa lu percaya kalau gue gak suka beasiswa? Kenapa? Suka gue sama beasiswa. Iya juga sih sebenarnya, agak gak suka sih. Karena kadang beasiswa tuh gak buat kita banget. Ya lu kaya kali. Kalau kaya jangan buat lu lah. Buat Yang yang beasiswa miskin. biasanya membuat titip-titipan doang. Maksudnya gimana? Oh nggak buat yang pinter ya? Apa ada bisa buat yang pintar di beberapa ada. Tapi ada yang tetap memang harus dititip. Ah, Tapi tetap harus dititip. jadi gini kita ada di segmen ini kita seperti biasa teman-teman akan ada pantun, ya kan? Pengen gue lanjutin tadi tapi gue takut komplain lagi. Nah kalau ngulang lagi nggak usah capek gitu kan teman-teman ya. Lalu kita masuk aja ke pantun, tolong dibilang cakep. Jangan lupa juga teman-teman di rumah untuk komen cakep dari sekarang, oke? Nyuci piring, nyuci gelas. Siangan dikit berangkat kerja. Kalau lu orang yang pemalas, mending gua kabur aja. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bisnis sepi terus? Sampai kapan gak mau diurus? Bisnis Fitness Index Indonesia masih rendah loh. Berani naik level aja bareng Nyala Bisnis Fitness Solution di OCBC. Yuk tingkatin kesehatan bisnismu dari bisnis fitness check-up. Terus lanjut ikutan bisnis fitness class. Satu kelas aja nggak cukup, bro. Habis itu bisa kelola keuangan deh. Pakai Nyala Bisnis. Biar bisa dapat pinjaman mudah untuk kembangin bisnis lebih besar lagi. Waktunya latih bisnis biar makin cuan dan berani naik level bersama OCBC.